You miss it on the track, you could die. Sekarang range-nya harganya berapa kira-kira? Kurang lebih 5M. Ini range harganya kayaknya masih paling mahal tadi Huracan deh kayaknya. Huracan 78M ya? Kayaknya lebih mahal Huracan deh. Paling mahal Huracan dari 4 mobil ini. Ferrari kira-kira range-nya? 5. Nah, berarti paling murah masih di GTR. Wah, nggak tahu juga loh. GTR kan sekarang kolektor item juga nih. Tergantung kondisinya juga. Terakhir itu kalau kita dengar kan 2-3M ya, 2-3M. Tapi kan kita nggak tahu nih. If you miss a line in the game, you reset. You miss it on the track, you could die. Ya, kembali lagi di channel Hobi Mobil TV. Ya. Padahal tadi gue baru mau halu, gak jadi gue gini-gini doang. Hari ini kita mau bahas apa kita, Koden? Kenalan dulu dong. Oh iya. Enak kenal lu siapa gimana lo? Bersama gua Anton Dan gue Derby. Iya. Kita kembali lagi di Hobi Mobil TV. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang mobil-mobil yang ada di Gran Turismo. Lagi booming nih kok ya. Lagi booming. Koko udah nonton belum? Dulu main game ya? Dulu main gamenya. Dulu main game ya? Ini mah mainan dari kecil nih main gamenya nih. Mainan dari kecil ya? Iya dong. Gran Tapi Turismo. ada loh yang jadi pembalap dari sini. Masa? Beneran? Oh ya? True story nih. Oh ya? True story. Oh ya? Oh ya? Habis nonton kemarin. I know this track because I can't stop. I've raced it 1,000 times. That's what I'm talking about. Ngajak bini gue nonton. Bagus ya. Bagus. Bagus loh filmnya. Udah lama gue nggak nonton sama bini gue. Masih ada itu? Ada. Bagus. Nah, mungkin dari trailer tadi ada nggak mobil-mobil yang benar-benar kayak mobil ini ya biasa aja. GTR. GTR ya, karena dia pakai GTR. Tapi maksudnya dari trailernya ya, tadi nontonnya kan ini kan begitu dia tulis. Gue tipikal orang yang suka nonton apapun yang based on true story. Ya. Gue tidak suka yang namanya kayak mungkin yang cuma drama, fiksi gitu. Gue apapun yang di Netflix ya, mau cerita tentang sejarah di Konstantinopel apa, pokoknya yang kalau based on true story, gue suka. Dan gue akan nonton ini film. Gentleman bro, gila ini asli ya? Aslinya dari main game. Udah pasti kan? Udah pasti GTR. Ini udah pasti GTR R35, udah pasti. Ini mobil mah legenda. Bagus ya ini. Ini mau dari segi apapun bagus, dari tampilan, performa mesin, history, sampai resale value. Resale value sekarang udah berapa M lah? Udah 2 lebih kayak 3 lebih. 2 M 3 M lebih ya. Ini mobil makanya nih. Ini mobil sih luar biasa ya. Ini menjadi mobil pertama yang digunakan dalam balapan dunia nyata sama si Jan. Si Jan ya. Dia latihan pakai mobil ini. Ini mobil di Indonesia juga populasinya nggak banyak ya ini mobilnya. Ini mobil sih top 5 mobil bikinan bukan Eropa ya. Ya, Jepang. Top of the range lah ini mobilnya. Keren, ini mobil keren. Kalau worth it nggak worth it aja ini, Udah pasti worth it. Ya. Ini sih pasti worth it. Kalau ini sih pasti worth it. Gantengnya dapet, kantongnya dapet, ya kan? Ini Fast and Furious juga ada dong. Ada. Ini dari zaman dulu mobil balap apapun. Ya, hampir tetap film mobil balap apapun pasti ada mobil ini. Ya, V6 Twin Turbo 3.800. Ya. Oke, next kita ke mobil selanjutnya. Waduh. Dalam debut perdana di dunia balap sungguhan terdapat Lamborghini Huracan yang digunakan oleh pesaingnya dari tim Kappa Huracan. Oh iya. Tim Kapanya yang ini ya mobilnya emas ya kalau di itunya ya. Bahkan horsepower-nya lebih kecil loh di sini daripada horsepower GTR loh di sini. Ya. Saya nggak tahu ya. Kalau misalnya ada yang mau komplain, saya cuma baca nih. Saya dapat bacaannya dari Dipo nih. Gue cuma baca beneran. Ini V10 loh tapi. V10 dia kalah sama V8 loh. Ya tapi kan ini kan sebenarnya ini kan hanya standar pabrikan kan yang tertulis yang akan dijual. Ya. Kalau yang mereka sudah turun di balapan itu sudah tergantung kehebatan mekanik masing-masing. Itu pasti sudah berbeda. Tuh akan jauh lebih kencang daripada ini lagi. Iya.
Lu mau 600 HP kalau gue yang bawa, lu mau geber sampai mana? 200 kaki gue udah geter. Lu mau geber sampai mana? Depan udah truk, lu mau kemana? Udah takut ya? Udah takut lah. Worth it, nggak worth it? Kalau ini mobil pasti worth it. Huracan. Salah satu mobil impian ya. Next kita ke mobil ketiga. Wah, Ferrari 458. Ya, gue sih nggak ada kata-kata lagi ya buat mobil ini ya. Ini sebenarnya mungkin HP-nya kalah loh. Horsepower-nya kalah sama GTR. Tapi ini mobil keren. Ini mobil Udah pasti pasti keren. Pasti worth it kalau ini mobil. Mobil impian. Udah pasti. Sudah pasti. Ini 3 mobil ini sampai ke mobil ketiga ini mobil yang beredar di Indo ya. Nah, tapi dari 3 mobil ini mungkin 458 masih banyak populasinya. Masih lumayan banyak populasinya ya dibandingin. Tapi GTR juga banyak lah susah ngomong. Tapi kalau dibandingin Huracan mungkin antara Ferrari atau GTR populasinya masih ada lah. Ada. Tapi jujur kalau untuk hari ini 3 mobil pertama ini kalau gua worth it. Kalau gua Tapi di antara 3 ini Koko yang paling suka yang mana? 458. 458. Sampai ketiga ini ya. Sampai ketiga mana? 458. Kalau lu? GTR. GTR ya pasti ya. Masih GTR. Tapi masih worth it sih ya 3 ini ya. Apa namanya kalau suka mobil Jepang itu namanya apa? JDM. Nah, JDM ya, JDM. Masih JDM. Masih JDM. Nah, ya, kita ke mobil keempat kita ya. Oke, mobil keempat kita. Waduh. Porsche 911 GT3 RS. Ini juga bagus deh. Oh, kemarin baru bawa punya temen. Wadidaw ini mah. Ya, Wadidaw kalau ini ya. Sabtu kemarin temen gue bawa baru. bagus. Beduh. Tenaganya gimana? Badak. 4000 cc. Badak kalau tenaganya. Tapi ya nggak tahu ya. Mungkin kalau lu bandingin sama 458 gue sih masih belum tahu. Ya memang ini dan tadi sih ini HP-nya yang paling kecil ya. Cuman kalau GT3 RS ini kan dibandingin sama yang tadi 458 itu kan keluaran tahunnya Udah lumayan lama. ya. Kalau ini kan keluaran tahun baru. Jadi kalau menurut gua dari kemarin naik punya temen Bagus. worth it. Worth it juga. Tapi berarti Gua ini belum pernah lihat. tapi ini di Gran Turismo ya. Berarti ini mobil-mobil yang benar-benar dipakai balapan ya ini mobilnya. Ini mobil sih luar biasa loh. Ya. Ya kan? GTR, Huracan, 458, GT3 RS. Tapi ini HP-nya paling kecil ya. Ini tapi ini kita bacanya ini yang cerita standarnya ya. Kalau ini ya ini standar pabrikannya ya. Bukan ini ya kalau lu mau ini HP-nya paling kecil kalau ketemu mekaniknya jago juga lewat coy. Sampai sekarang ini 4 mobil ini worth it. Worth it ya. Sekarang range-nya harganya berapa kira-kira? Kurang lebih 5M. Ini range harganya kayaknya masih paling mahal tadi Huracan deh kayaknya. Huracan 78M ya. Kayaknya lebih mahal Huracan deh. Paling mahal Huracan dari 4 mobil ini. Ferrari kira-kira range-nya? 5. Berarti paling murah masih di GTR. Wah, nggak tahu juga loh. GTR kan sekarang kolektor item juga nih. Tergantung kondisinya juga. Terakhir itu kalau kita dengar kan 2-3 M Ya, 2-3M. Tapi kan kita nggak tahu nih, apakah ada yang standar, kilometernya cuma baru cepet. Ya, itu kan akan bisa mempengaruhi harga juga ya. Kalau itu ya berbeda ya. Ya. Mungkin yang kita tanya 2M itu harga kilometernya sudah 30.000. Ya. Ternyata kita menemukan, ada lagi yang menemukan di Indonesia, terus ada yang membeli dengan 4,5M, 5M. Ya. Gimana kilometernya baru 100? Kolektor? Ya kita nggak pernah tahu. Full ori ya. Full ori, kita nggak pernah tahu. Nah, yang next kita ke mobil kelima kita. Mobil kelima kita ada mobil apa ini? Nah ini. Nah, ini nih. Ini. Ini. Nah ini. Ini mobil yang terakhir nih. Dipakai dia di dalam film ini ya. Wah, dulu pernah punya nih mobil. Ya mainan itu ya. Yang waktu kecil. Ada tracknya di rumah. Tamiya. Tapi ya. Mirip nih. Nah, ini cara bacanya gue bingung nih. Ligier Nissan DPI. Kalau Nissannya gue ngerti. Gue juga. Gue itu yang ngerti kalau Nissannya doang mah. Nissannya mah kita ada. Cuman lu kan biasanya kan bukan Nissan DPI. Nissannya Mars, X-Trail. Ya kan? Livina. Ya kan? Nissannya itu. Sekarang beda Nissannya. Ini mobil yang dipakai sama ini juga loh ya. Sama si Jan ini juga loh ya. Iya, terakhir itu 24 jam. Gila ya, tapi gue salut sama mereka ya. Gimana balapan 24 jam? 24 jam. Ada berat juga ya balapan 24 jam. Tapi memang ada, kalau di filmnya itu dia ada ganti dulu kalau pas malam.
Jadi dia udah 2 pembalap. Oh. Dia ada 2-3 pembalap. Mereka Berarti bukan satu orang dong balapan. bukan. Tim mereka mainnya tim. Oh, mainnya tim. Oh, berarti mobilnya yang jalan 24 jam. Mobilnya jalan 24 jam. Tapi pembalapnya tidak jalan 24 jam. Tidak jalan 24 jam. Oke. Jadi pembalapnya tidur dulu, yang pagi dia tidur dulu. Ntar pas mau lap terakhir ya, kalau nggak salah dia ada 100-an lap lah. Ntar ganti lagi yang ini pembalap utamanya. Karena yang satu ini memadukan inovasi performa tinggi. Iya, menggunakan performa tinggi. Mobil ini menggunakan mesin yang sama seperti GTR R35 bro. Berarti bodinya dia pakai body mobil F1. Tapi dia mesinnya dia masih pakai R35 bro. Cuman ini mobil kita belum pernah lihat ya di Indonesia ya. Belum pernah lihat. Belum pernah ada di Indonesia. Tenaganya 600 HP. Gua rasa ini 600 HP-nya nggak bersih lah. Kalau yang udah di balapan Le Mans ini mah. Ini lu RM yang Le Mans saja mahal sekali bro. Apalagi balapannya, pantas gue baru tahu nih Le Mans ini balapan 24 jam. Karena kan kita tahunya jualan Itu track ya? RM Le Mans. Dia track ya tuh. Mahal loh, RM Le Mans itu mahal. Worth it nggak worth it? Gue juga Nggak tahu harganya nggak berapa. pernah lihat mobilnya, nggak tahu harganya. Ya kalau untuk yang ini gue merasa kayaknya kurang lah ya. Ya ini bukan buat untuk sehari-hari. Bukan untuk sehari-hari juga, bukan untuk Indonesia juga ini kayaknya nggak tahu lah. Tapi kalau menurut gue pribadi sih belum. Nah, kalau dari 5 ini lu pilih yang mana? Pasti R35. Ya, R35. Kalau dia pasti R35. kita 458. JDM. Oke, ini dulu ya buat teman-teman yang sudah nonton film ini. Gue belum sih, tapi gue akan segera nonton film ini. Kayaknya film ini bagus. Bagus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.